قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الأنقال الترغيب في السخاء والإيثار وذم البخل والشح والحرص والعمل والترغيب في الوصية. الترغيب anjuran في السخاء di dalam sifat sakha, sifat sakha, wal ithar dan sifat ithar. Sakha ini sifat dermawan, wal ithar dan sifat ithar yaitu mendahulukan saudaranya yang muslim, ya, mendahulukan saudaranya yang muslim atas dirinya meskipun dirinya membutuhkan. Ithar. Wa dhammil bukhli dan kibiran sifat al-bukhl, ikir, wasyuh. Al-bukhl pelit, wasyuh ikir, ya. Wal hiris sifat serakah, rakus, wal amal dan panjang angan-angan. Wa targhib fi wasiyah dan anjuran dalam wasiyah. Jadi ada perbedaan antara al-bukhl wasyuh. Al-bukhl itu ya pelit, ya. Al-bukhl itu pelit, sifat pelit, akan tetapi tidak sampai berdosa begitu, ya. Nggak sampai kepada sifat berdosa, cuma sifat yang jelek, buruk. Kita punya sesuatu, ya, nggak, kita punya sesuatu lebih, tapi nggak memberikan kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Pelakunya namanya bakhil. Sifat nggak bagus, ya. Cuma kalau suhidi adalah pikir, itu pelitnya bukan punya dirinya dia, punya orang, ya. Punya apa? Punya orang. Kalau bakhil itu akan punya dirinya dia, miliknya dia. Kalau suh itu pikir bukan punya diri lagi, punya orang. Ya, orang mau ngasih sesuatu kepada orang lain sedekah, jangan ngasih dia. Bukan punya dia, menghalangi orang untuk itu namanya suh, ya. Itu perbedaannya. Sama bukhul juga, walaupun tidak sampai mengandung dosa karena punya kita kan itu, ya. Nah, kecuali kalau kita nggak memberikan kepada orang yang mutar, benar-benar membutuhkan, itu segi dosanya segi lain, ya. Dari segi lain. Tetap dua sifat ini sifat yang tercela, yang menyebabkan jauh dari orang lain, jauh dari surga Allah, dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ay bersegeralah kalian. Saribadiru, bergegaslah kalian, ila maghfiratin, kepada sebab pengampunan. Bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada sebab pengampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan kepada surga, sebab penghantar surga, yang luasnya surga itu adalah bagaikan seperti langit-langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi luasnya surga itu, luasnya as-samawat, langit ini ada 7 lapis, ya, ada 7 lapis, seluas langit-langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra, di waktu senang, wa dharra, dan di waktu susah. Senang infakin, susah juga infak. Nah, ini sedekah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan kita anggap sedekah itu harus memiliki harta yang banyak. Karena kita kalau dengar kalimat sedekah, wah, itu yang mesti keluarin orang yang mesti ada duitnya, kan begitu? Nggak mesti.
Nah, ini kita biasakan diri kita untuk bersedekah seberapapun, 1.000, 2.000 misalnya. Ini untuk daful, mencegah daripada segala hal yang tidak diinginkan. Bahkan sedekah sembunyi-sembunyi itu, ini ganjarannya luar biasa. Perbandingan dalam riwayat sedekah secara terang-terangan dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bandingannya 70 kali lipat. Bahkan bisa meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala, mencegah daripada murka Allah. Dan sangat mujarab sekali untuk ditaisiri rezeki. Untuk apa? Dimudahkan rezeki kita. Karena janji Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi bertambah dan 3 kali diulang sama Nabi. Ulama bilang kalau Nabi menyebutkan sekali aja udah cukup, udah wajib kita beriman. Tapi Nabi tahu kita ini orang yang butuh kepada penguatan, sehingga diulang sama Nabi sebanyak 3 kali. Jadi sedekah itu nggak mesti banyak, dalam artian ya ala qadril istita'ah, menurut kemampuan masing-masing. 2.000, 1.000 misalnya. Di kampung kita sedekah sir, masukin jaringan musola masjid misalnya. Jadi luar biasa. Sangat mujarab sekali ditaisir rezeki untuk memudahkan rezeki kita. Jadi siapa itu orang-orang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarah, orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarah, di waktu senang, wa dharra, dan di waktu sulit. Waktu senang diinfak, sulit juga diinfak. Cuma tadi itu jangan dianggap infak itu mesti besar. Ya, ini sebisa kita, semampu kita. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka memberikan makan kepada hamba Allah, at-ta'am, makanan, ala hubbi ma'a syahwatihim lahu, padahal kepengen itu kepada itu makanan, tetap menginfakkan makanan kepada hal kepengen. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada orang yatim, wa asiran, dan kepada orang yang ditawan. Diinfakkan hartanya, diberikan makan kepada mereka, padahal dia juga kepengen, tapi dilawan memberikan kepada mereka. Itu termasuk bagian ihsan. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka yu'thiruna, mendahulukan saudaranya yang muslim, ala anfusihim, atas diri mereka. Itu namanya ithar. Al-ithar taqdimul ghair ma'al hajah, mendahulukan orang lain padahal dia butuh juga. Itu ithar. Kan sulit begitu ya. Biasanya kalau kita butuh kan kagak, kita dahulukan diri kita. Tapi kalau ithar, mendahulukan orang lain padahal dia butuh. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka khassasah, membutuhkan, sangat membutuhkan. Wa man yuqa syuha nafsihi, siapa orang yang dijaga dari kekikiran dirinya, sifat kikirnya, sifat pelitnya dihilangkan, dijaga oleh Allah, fa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang muflih, yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Jadi banyak sekali turun ayat Al-Quran ini bermakna al-ansar, mereka sahabat Ansar radhiyallahu anhum, yuqaddimuna al-muhajirin al-fuqara ala anfusihim, mereka lebih mengedepankan, mendahulukan orang-orang muhajir yang fuqara atas diri mereka, ma'hajatihim, padahal mereka membutuhkan. Ya, padahal mereka membutuhkan. Banyak kejadian para sahabat Nabi. Di antaranya ketika ada seorang sahabat memberikan satu hadiah seekor kambing kepada seorang sahabat. Ini kambing belum diapa-apain nih, belum dipotong, belum diapa-apain, dia pikir kayaknya
tetangga saya fulan bin fulan lebih butuh dari saya. Akhirnya nih kambing dihadiahkan kepada tetangganya yang sama, diterima sama tetangganya. Belum dia apa-apain, pikir lagi, kayaknya fulan bin fulan lebih butuh dari saya. Ini mereka keadaannya bukan orang yang hebat semua, susah juga sahabat, pas-pasan. Akhirnya dimuter ini kambing sampai 7 rumah, balik ke orang yang pertama. Bayangin itu, balik ke orang yang pertama. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pernah juga kejadian sahabat isar mereka dalam satu peperangan. Ini banyak yang terluka, luka parah udah sekarat. Ada seorang bawa minuman untuk diminumkan kepada ada seorang yang di hadapan dia luka berat. Baru mau minum, dia dengar ada sampingnya dia kesakitan, merintih. Dia bilang, pulang, itu lebih butuh pulang, kasih dia. Mau diminumin, terdengar juga suara di samping sananya yang mau minum, suara sahabatnya lagi merintih kesakitan. Tuh pulang tuh, dahulukan, dia lebih butuh dari saya. Akhirnya dikasih minum, dia lari kepada orang yang pertama, udah meninggal. Lari ke orang yang kedua, udah meninggal. Yusiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengedepankan, mendahulukan saudaranya yang muslim, walaupun mereka orang yang butuh. Itu namanya izar. Izar, matlub, diminta, dianjurkan fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan ibadah, dari anjurin. Tentu misalnya begini, sering kita dapetin barisan soft dalam sholat, betul? Kadang-kadang orang udah maju dah gini ya, kan dorong-dorongan dia punya di belakang diam lagi, ke depanin orang. Ini nggak bagus. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena soft yang pertama beda pahalanya dengan setelahnya, terusnya. Jadi beda. Jadi di sini kisar kagak dianjurin di situ. Bukan berarti kita nerobos begitu ya. Maksudnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu isar yang salah. Kalau mau isar tuh ya lagi kumpulan misalnya acara-acara kan datang ke Buli atau apa tuh ya. Nampak nggak seorang dulu tuh isar waktu itu ya. Ini agak baru dulu. Bentar dulu belakangnya. Kembali. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila ay bihaqqillah. Adapun orang yang kikir, yang pelit bihaqqillah, pada hak Allah. Hak Allah ya zakat segala macam. Wastaghna, dan merasa cukup, enggak butuh kepada pahala, enggak butuh kepada pahala. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustai akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan pahala yang Allah berikan, yang Allah janjikan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persiapkan ya, maka kami akan persiapkan orang yang demikian lil usra. Fasanuhayyi'uhu, dalam syarah kami akan persiapkan untuknya linar, jalan ke dalam api neraka, bisuruh tariqiha, dengan jalan menuju ke api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasanuyassiruhu lil usra, kami persiapkan untuknya pada kesulitan, maksudnya dalam neraka Allah Subhanahu, jalan menuju neraka Allah. Wa ma yughni anhu maluhu, dan hartanya tidak bermanfaat baginya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, idza sakata finnar, apabila dia telah jatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kecebur orang yang sudah divonis masuk neraka, hartanya enggak bermanfaat ya. Hartanya kagak bermanfaat. Wa ma yughni anhu maluhu, hartanya enggak bermanfaat baginya. Idza taradda, apabila menjadi orang yang sial. Idza saqata finnar, telah cemplung ke dalam api neraka Allah. Wala yanfa'uhu malu, hartanya enggak bermanfaat atasnya fil akhirah, di negeri akhirat ya. Idza saqata finnar, kalau sudah nyemplung jatuh ke dalam api
neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari enggak bermanfaat harta, enggak manfaat, anak enggak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Semuanya dilihat hatinya itu. Ya, makanya penting kita perbagus hati kita. Kita selamatkan hati kita. Fasahihi niyatan qabla amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Nah, dengan kita membersihkan hati. Nah, hati yang bersih akan kuat, akan mantap daripada iman kita. Wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati. Dikatakan fakun minal imani fi mazidi. Jadilah kalian, dalam suratnya dikatakan fakun minal imani fi mazidi. Jadilah iman kalian selalu bertambah. Wa fi safa'il qalbi la tajdidi, dan bersihnya hati selalu bertambah. Bersihnya hati kita minal amr wal qalbiyah, dari penyakit-penyakit. Dengan apa? Bi kasratis salati wa ta'at. Dengan kita memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan memperbanyak salat. Yang wajib nggak usah ditanya, dihiasi dengan salat-salat yang sunnah yang lain. Dihiasi qobliyah, ba'diyah kita jaga. Kalau salat yang lainnya, salat sunnah witir, salat sunnah duha, ini kita jaga nih. Hias. Karena orang yang senantiasa menghiasi dengan salat-salat sunnah akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis qudsi Allah berfirman, la yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Nabi yanal mahabbatullah, akan mendapatkan kecintaan Allah. Bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati, dan meninggalkan daripada hawa nafsu. Itu biar iman kita bertambah kepada Allah, hati kita menjadi bersih. Penting itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Wattaqusyuh, dan takutlah kalian asyuh, akan sifat kikir. Fa inna syuha, karena sifat kikir itu ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Hamalahum, sifat kikir membawa kepada mereka atas mereka safaku dima'ahum, saling memerintahkan bunuh satu sama lain, menghalalkan daripada darah mereka. Ai asaluha biqatli ba'dihim ba'dha, membunuh sebagian dengan yang lainnya, sebab daripada sifat bisa saling bunuh-bunuhan begitu, gara-gara dunia sifat ini. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram atas mereka, sebab daripada sifat ini. Ma harramallahu min amwalihim wa ghairiha, dari apa yang Allah haramkan dari harta-harta mereka dan selainnya. Ini pesan dari Muhammad itu. Jadi orang-orang terdahulu mereka binasa, bisa menyebabkan menumpahkan darah di antara mereka, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Sebab asalnya kata Nabi, orang-orang terdahulu karena sifat kikir yang ada pada mereka. Makanya Nabi wanti-wanti kepada umatnya, wattaqu as-suha, maka takutlah kalian akan sifat kikir. Fa inna syuha, karena sifat kikir itu ahlaka, telah membinasakan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian dari umat-umat yang terdahulu. Hamalahum
membawa kepada mereka ala ansafaku dima'ahum, mereka mengorbankan safaku dima'ahum, mengalirkan darah mereka, saling berperang satu sama lain, saling membunuh satu sama lain. Kemudian juga wastahallu maharimahum, mereka menghalalkan maharimahum, perkara-perkara yang haram, yang Allah haramkan kepada mereka. Sebab mulainya dari sifat itu, karena cumbu dunia yang berlebihan, cinta dunia yang berlebihan, sehingga kalau diganggu langsung marah dan segala macam. Urusan dunianya, urusan dunia yang diganggu marah. Tapi kalau urusan agamanya, urusan syariatnya diganggu, ya diam aja, marah. Rawahu Muslim wa Ahmad wal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai, Nabi Muhammad beliau memegang pundakku, dibilang itu sahabat Abdullah bin Umar. Qala, kemudian Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini, ya, ka'annaka gharib, seakan-akan kamu orang yang asing. Orang yang asing. Aw 'abiru sabil, atau musafir. 'Abiru sabil artinya musafir. Ai al-musafir al-mara bit-tariq. Jadi jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau musafir. Kalau orang yang asing gimana deh? Orang asing itu tinggal di satu tempat yang gak lama di situ, bakal kembali. Sama juga musafir, melakukan satu perjalanan, bakal kembali ke tempat asalnya. Sebentar, gak mungkin safar selama-lamanya. Ya. Nah, jadilah seperti dunia. Di dunia seperti kata Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia sebentar. Bahkan digambarkan sama Nabi dalam satu riwayat, bagaikan seperti orang yang sedang musafir melakukan satu perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ada pohon yang rindang. Ada pohon yang rindang. Dia berteduh sebentar, ngasuh sebentar. Ngasuh, ngetem bahasa kita, jadi istirahat. Habis itu apa? Teruskan perjalanan. Itu dunia di situ segitu. Sebentar kata Rasulullah. Sebentar. Jadi jangan dijadikan tujuan kita untuk selama-lamanya, seakan-akan buat kita hidup selama-lamanya di dunia. Jangan. Ya, dunia itu sebentar. Digambarkan sama Nabi kayak begitu. Kayak orang musafir yang sedang istirahat sejenak di bawah pohon yang rindang, ngasuh, habis itu terus perjalanan. Di dunia di sebentar dari situ. Ada urusan apa? Bandingannya akhirat yang kagak ada habis-habisnya sama sesuatu yang terbatas sebentar. Kita korbankan akhirat kita beginian. Oh, ini salah luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lain nih, Nabi Muhammad SAW dia pernah tidur di atas pelepah kurma yang kasar. Tikar terbuat dari pelepah kurma kasar. Nabi bangun nyeplak, mukanya nyeplak. Sahabat dia kesian. Sayyidina Umar bahkan menangis. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, raja-raja kufar mereka tidur di atas kasur yang empuk, di atas permadani. Engkau Habibullah, kekasih Allah, tidur di atas pelepah kurma. Ada sahabat yang lain, lawit takhatu laka witha'an, bagaimana kalau aku buatkan tempat tidur yang empuk buat engkau wahai Nabi. Ini sahabat seakan-akan kagak ridho dengan sesuatu yang terjadi kepada Nabi. Kesian karena cinta mereka kepada Nabi. Maka Rasulullah ketika menyaksikan mereka para sahabat keadaannya seperti itu, dia mengatakan, mali wali dunya, ma ana fi dunya illa kharakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Kata Nabi Muhammad, apa sih dunia itu bagi saya? Tidaklah dunia itu bagi saya melainkan sebagaikan seperti satu musafir. Seorang
musafir yang melakukan satu perjalanan, di tengah-tengah perjalanan ada pohonan yang rindang, langsung sebentar. Kemudian meneruskan ke dunia sebentar gitu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Dunia itu bandingannya dengan akhirat. Tahu bandingannya dunia sama akhirat, bagaikan seperti orang yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan, diangkat. Ini telunjuknya basah kan? Basah ya? Yang basah air yang menempel di jarinya itu dunia kata Nabi. Lautan yang luas itu negeri akhirat. Itu mati-matian yang di sini, meninggalkan yang begitu dahsyat. Itu pandangan dunia bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya kita jangan mengorbankan akhirat kita buat dunia. Gara-gara nyari dunia kita sholat yang 5 waktu. Gara-gara urusan dunia, kebaikan, rutinitas seperti sekali ditinggali. Itu salah namanya. Jadi jangan mengorbankan akhirat kita demi mencapai dunia. Kecuali yang darurat gak apa-apa. Kalau yang bukan darurat, yang sekiranya masih bisa, ya jangan. Bahkan di tempat yang model seperti ini, kita niatin tuh. Kita hadir di majlis-majlis kebaikan, kita niatin, ya Allah, dengan duduknya saya di majlis ilmu, niatin segala hajat-hajat kita. Jadi antara mahalul mustajab, tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin begitu. Jadi yakin. Niat buat diri kita, buat keluarga kita, anak kita semuanya. Niat setiap perkumpulan yang baik ini. Allah jadikan ini mahal mustajab, kesempatan buat kita itu. Ambilkan, diniatkan buat semuanya. Jadi rugi. Itu maknanya seperti itu. Jadi kata Muhammad kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah kamu di dunia hiduplah seakan-akan kamu orang yang asing atau bagaikan seperti musafir. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantabir as-sabah." Apabila kamu berada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila kamu berada di waktu pagi, fala tantabirul masa, jangan nunggu di waktu sore. Artinya apa? Ambil kesempatan untuk amal baik, jangan ditunda. Begitu maksudnya. Ya, selagi bisa kerjaan sekarang kerjain. Antaranya dah malam baca Qur'annya misalnya. Pokoknya apa? Jangan menunda amal kebaikan. Wa khudh min sihatika limaradik, maka ambillah dari waktu sehatmu untuk masa sakit. Selagi kita masih sehat kan bisa kelilingan ya, hadir majlis taklim, hadir maulid, ambil kesempatan yang banyak sebelum datang masa sakit. Kalau sakit nggak bisa keluar kan? Nggak bisa. Wa min hayatika limautik, ambil kesempatan di masa hidup kamu sebelum datang yang namanya kematian. Ini maksud di umurnya Rosmal. Modal kita untuk sebanyak-banyaknya kita mengambil amal kebaikan. Min hayatika, ambil masa hidup kamu sebelum datang daripada kematian. Kalau kematian udah nggak bisa lagi, nggak bisa ditunda lagi, nggak bisa dibalikin lagi. Segitu. Kayaknya dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Ambil kesempatan 5, pergunakan sebaik-baiknya sebelum datang yang 5. Yang pertama kata Nabi adalah sehataka qabla sabri, qabla safari, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Yang kedua kata Muhammad, ambil kesempatan faragaka qabla syukri, masa senggangmu sebelum datang masa sibuk kamu. Lagi senggang, lagi bisa niat datang kebaikan. Sebelum datang masa udah sibuk, nggak bisa alasan lagi kan. Yang ketiga kata Muhammad adalah ghinaka qabla faqri, masa kayamu, dalam artian masa cukupmu sebelum datang masa sulitmu.
hamil, itu masih ada, gunain sedekah, gunain buat amal-amal baik. Sebelum datang masa subuh sholat dan datang. Yang keempat kata Nabi Muhammad adalah wahayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang masih hidup ya, kesempatan buat memperbanyak amal soleh segala macam sebelum datang yang namanya kematian. Kalau udah mati selesai udah habis, nggak bisa beramal lagi. Itu makna hadis tidak mati Adam inqata amaluh illa min salas. Kalau meninggal anak Adam terputus amalnya. Terputus artinya apa? Si mayit udah nggak bisa beramal lagi, udah nggak bisa sholat lagi, udah nggak bisa sedekah lagi, udah nggak bisa puasa lagi, illa min salas, kecuali dia amal jariahnya ada, ngalir terus. Ilmu yang bermanfaat diajarkan buat orang bisa baca alif bata gara-gara dia, amal terus itu ngalir. Kemudian anak soleh yang mendoakan, itu yang ngalir. Kalau amalnya itu nggak ada, nggak bisa. Itu maknanya begitu. Si mayit udah nggak bisa nggak bisa sholat lagi, udah nggak bisa puasa lagi, selesai karena sudah datang yang namanya kematian. Aku ambil kesempatan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari, warahu Ahmad, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wal Baihaqi, biziyadah dengan tambahan wa udda nafsak min ahli kubur. Tambahan wal Baihaqi dengan tambahan wa udda, dan anggaplah, hitunglah, anggaplah nafsak akan dirimu min ahli kubur, dari penghuni kubur. Itu merasa juga sekarang di kuburan itu berapa meter kuburan itu? Ya, kita bakal anggap itu diri kita bakal min ahli kubur. Pikirin bagaimana tadi kuburan kita mau terang atau gelap, mau selamat tapi mau celaka. Kalau kuburan itu menentukan. Makanya Sina Utsman bin Affan beliau ketika berdiri di hadapan satu kubur nangis hatta yaqula lahyata, sampai membasahi jenggotnya. Ada orang kritik, wahai Sina Utsman, tuzkarul jannah wan nar la tabki wa tabki minha, kamu disebut neraka surga nggak nangis, kok nangis sama kuburan sih? Maka Sina Utsman beliau menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah singgahan pertama dari singgahan-singgahan negeri akhirat. Pertama kuburan dulu, dikatakan akhirat, pertama kubur, singgahan pertama. Pada hari kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar, timbang amal, lewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu singgahan-singgahan. Di kuburan awwalu manzilin min manazilil akhirah, singgahan pertama dari singgahan-singgahan negeri. Fa inna jaminhu sahibu, kalau orang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka singgahan yang setelahnya lebih mudah lagi baginya. Udah enak aja dah, di kuburnya selamat, udah besok udah nikmat. Sebaliknya, wa illam yanju minhu sahibu, kalau orang kagak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka singgahan yang setelahnya lebih berat lagi baginya. Auzubillah. Ini bahkan disebutkan dalam riwayat, orang yang mendapatkan nikmatul kubur, mendapatkan di alam kuburnya nikmat, terbebas dari azab kubur, mendapat nikmatul kubur, ini jarak antara di kuburan dengan masuknya surga digambarkan seperti lamanya orang yang mengerjakan sholat. Apa sebentar? Sebentar. Ya, sebentar. Nunggu ini kayak begitu. Sebaliknya orang yang diazab di alam kuburnya, naudzubillah min dzalik, itu nunggunya nih Pak. Ya udah kayak nggak ada habis waktunya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kata Rasulullah, kuburan itu pemandangan yang sangat menakutkan. Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru abzah minhu. Dari Muhammad, aku enggak menyaksikan pemandangan yang paling menakutkan melainkan kuburan. Nah, kita kan enggak takut ya. Nah,
Kalau kita kuburan kita takut bukan karena sebab akan yang ada di dalamnya, kita khawatir setannya doang, kan begitu. Waliyadzubillah, zaman sekarang udah nggak takut lagi sama kuburan. Ini tentang masalah yang Nabi saksikan, yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah minal mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib. Di antaranya alam kubur ini termasuk perkara yang gaib, yang wajib kita imani. Adanya hari kebangkitan, perkara gaib wajib kita imani. Adanya neraka, adanya surga, ini perkara yang gaib yang dikabarkan sama Nabi yang wajib kita imani. Itu makna iman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengimani segala yang datang yang dibawa oleh Nabi SAW minal ahkam asy-syar'iyyah, dari hukum-hukum syariat, wal umur al-mughayyabat, dan perkara-perkara yang gaib. Wajib juga tuh. Ya, alam kubur, ada siksa kubur, ada nikmat, ada hari kebangkitan, ada dikumpulkan di padang mahsyar, ada nanti ditimbang amal melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan antara dua terakhir surga atau neraka Allah Subhanahu. Itu minal mughayyabat, perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani. Wajib dia, nggak boleh. Wa mashtamalat minhu, termasuk beriman kepada hari akhir dan yang dicakup di dalamnya. Ini kan perkara yang gaib, yang nggak bisa kita saksikan, cuma wajib untuk kita mengimani. Ini bahaya tuh, orang yang meragukan adanya hari akhir, naudzubillah, bisa kufur, itu bisa keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya?